Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Ibu Feb Amnihayati, dalam e-learning kewirausahaan pertemuan ke-7 dengan judul Merintis Usaha Baru dan Model Pengembangannya. Apa saja tahapan ketika ingin merintis usaha baru? Di sini, yang pertama adalah mencari ide, kedua adalah menentukan bentuk usaha dan kepemilikannya, ketiga adalah menentukan lokasi, dan keempat kemudian membentuk organisasi atau menentukan bentuk organisasinya, yang kelima adalah jaminan usaha, dan keenam adalah pengaruh lingkungan usaha. Selanjutnya dalam mencari ide mungkin ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mendapatkan ide usaha gitu ya. Ada dua tipe ide usaha. Pertama adalah inside out, yaitu berasal dari ide atau idea generation, yaitu ide yang berawal dari dalam diri sendiri. Bisa dari bakat, bisa dari kemampuan, bisa dari sesuatu yang dimiliki gitu ya. Kemudian misalnya punya halaman luas gitu, punya segala sesuatu yang berasal dari diri kita sendiri dan kemudian disesuaikan atau dikombinasikan dengan peluang-peluang yang ada yang berasal dari luar. Itu yang disebut sebagai inside out. Sedangkan yang disebut dengan yang kedua adalah outside in, yaitu berasal dari opportunity recognition, yaitu berasal dari peluang yang ada di luar. Yaitu dari peluang itu maka kita sesuaikan dengan kemampuan kita, dengan bakat, dengan hobi yang kemudian bisa diwujudkan sebagai ide usaha atau peluang sesuatu, membentuk sesuatu usaha yang baru. Kita bicara satu-satu. Dari bentuk usaha bisa menjadi dalam bentuk pertama adalah milik sendiri, kita lakukan sendiri, modal sendiri gitu ya, walaupun nanti bisa berkembang di akhir posisi berikutnya. Yang kedua adalah persekutuan atau partnership, bisa berupa franchise atau merger perusahaan. Yang ketiga adalah perusahaan berbadan hukum atau corporation. Di dalam corporation ini kita sudah berkolaborasi, ada susunan atau legalitas dari perusahaan tersebut ya yang ingin kita bentuk, bisa berupa CV, bisa dengan perusahaan perseorangan atau dengan PT perseroan terbatas. Kemudian selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lokasi. Di sini banyak sekali ya, ada faktor yang mempengaruhi lokasi. Misalnya ada peraturan dari pemerintah, kemudian sikap, stabilitas, dan rangsangan pemerintah terhadap sesuatu lokasi yang bisa ditempati. Kalian mungkin pernah tahu tentang lokasi yang memang diperuntukkan untuk industri misalnya ya. Nah, itu disebut sebagai kawasan industri. Maka kalau kita pengen membentuk usaha, kewirausahaan dalam industri, maka diharapkan kita bisa mengakses lingkungan yang ada di situ. Kemudian isu-isu budaya dan ekonomi, misalnya tentang penjualan rokok misalnya, tetapi misalnya di daerah itu sangat antipati terhadap rokok, isu-isu budayanya, maka kita tidak bisa menjual di situ gitu ya. Kemudian juga diperhatikan tentang ketersediaan tenaga kerja, kemudian juga produktivitas dan biaya, kemudian ketersediaan pasokan. Misalnya kalian ingin bikin keripik singkong gitu ya, tetapi singkongnya tidak ada di daerah itu dan jangkauannya sangat jauh gitu, misalnya harus keluar daerah yang membutuhkan ongkos yang tinggi, itu juga harus dipertimbangkan. Kemudian ada komunikasi, energi, tingkat kurs valuta asing, itu dari keputusan negara. Kemudian ada dari yang lebih rendah, yaitu keputusan wilayah atau masyarakat. Itu juga harus tetap diperhatikan ketika ingin mencari lokasi usaha, yaitu keinginan dari perusahaan itu sendiri, ingin di mana, misalnya dekat dengan rumahnya gitu ya. Kemudian daya tarik wilayah itu, apa daya tarik wilayah itu, misalnya wilayah itu mempunyai kebun coklat gitu ya, kebun coklat yang banyak, maka sangat menarik untuk dijadikan pabrik coklat di sekitar situ misalnya. Dan kemudian ketersediaan tenaga kerja, biaya, sikap
orang terhadap buruh, biaya dan ketersediaan utilitas ya, alat-alatnya itu gampang atau enggak. Misalnya kita ingin membangun sesuatu di Raja Ampat misalnya, apakah di sana ada tenaga kerjanya, apakah di sana akan ada alat-alat yang kita butuhkan gitu ya. Kemudian selanjutnya ada peraturan lingkungan hidup daerah dan negara, itu juga harus diperhatikan. Apakah di situ tidak boleh lagi memakai bahan-bahan tertentu misalnya, atau sesuatu yang disarankan untuk dipakai, itu juga harus jadi pertimbangan. Kemudian selanjutnya adalah jarak relatif sumber bahan baku dengan konsumen. Kemudian selanjutnya juga ada biaya lahan atau pembangunan fasilitas. Terakhir adalah keputusan tentang ukuran, biaya lokasi, sistem transportasi, termasuk di sini ada parkirnya di mana gitu ya, pembatasan penentuan zona, kemudian akses ke jasa dan pasokan bahan baku, serta isu-isu dampak lingkungan. Ini juga harus diperhatikan semuanya, makanya untuk penentuan lokasi itu sangat banyak sekali yang harus dipertimbangkan. Kemudian struktur organisasi ini harus dilihat gitu ya, apakah ini akan dikerjakan sendiri, kemudian kalau dikerjakan sendiri siapa yang harus membantu, pekerjanya berapa, itu termasuk di dalam struktur organisasi. Kemudian ada bentuk yang harus menjadi juga pertimbangan, yaitu biasanya kalau orang baru memulai usaha itu bentuknya adalah UKM, usaha kecil menengah. Definisi UKM itu adalah jika asetnya itu kurang dari 200 juta. Sedangkan definisi untuk usaha menengah itu adalah yang asetnya di antara 200 juta sampai 1 miliar. Di sini kita bisa melihat bahwa kekuatan UKM adalah memiliki kebebasan bertindak, fleksibel, dan tidak mudah goncang. Hal ini sudah dibuktikan selama beberapa tahun, beberapa kali kita resesi, itu UKM lah yang bertahan. Tetapi di dalam UKM itu ada banyak sekali kelemahan, diantaranya adalah selain modal, yaitu penyediaan bahan baku, kemudian kekurangan teknologi, desain yang masih sangat sangat umum gitu ya, dan mungkin juga masih plagiat desainnya gitu. Kemudian standarisasinya masih lemah, kalau misalnya barang hari ini dan barang besok mungkin masih berbeda gitu. Dan kemudian selanjutnya adalah pemasaran, dan kedua adalah tentang budaya organisasi di UKM yang mungkin belum terlalu kuat gitu ya. Jadi masih sangat tergantung kepada pemilik, yang sebenarnya pemiliknya juga masih meraba-raba budaya organisasi seperti apa yang ingin diterapkan gitu ya. Nah, ini sedikit saja bahwa di dalam nanti ketika sudah menjalankan usaha, maka perkembangan usaha itu masa tertingginya, masa pencapaiannya adalah di ke-6 ya. Di sini ada, nah ini ya, ada pada tahun pertama itu kita masih mengkonsep, kedua adalah tahun kedua, dan kedua itu adalah survival, kita sudah mulai bertahan, tahun ketiga itu sudah mulai stabil, kemudian tahun keempat itu adalah orientasi pertumbuhan, tahun kelima itu adalah percepatan pertumbuhan cepat, tahun ke-6 itu adalah tahap pematangan. Nah, sedangkan untuk memasuki tahun ke-7, jika tidak ada ide baru, biasanya perusahaan akan mengalami penurunan ya. Oke, mungkin dari saya untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi pada kalian untuk dapat mengembangkan atau merintis usaha yang baru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.